Mas, kamu itu memang suami yang tak tahu diri ya. Part 2. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat sahabat Bunda yang belum menonton part 1-nya, bisa ditonton lebih dulu ya, agar bisa mengikuti alur ceritanya. Faza, kameranya sudah siap? Tanyaku sambil menatapnya. Sudah Bunda, jawabnya penuh semangat. Ayo nak, sekarang kita turun, kataku sambil menggandeng tangannya. Aku berjalan menyusuri pusat perbelanjaan bersama Faza, ditemani Mita. Babysitter yang menggendong Alia dan Nabila juga ikut. Hari ini aku menepati janji pada Faza yang ingin membuat konten keluarga. Tentu saja hanya aku, Faza dan Alia yang akan tampil. Nabila dan Mita hanya mengawasi dan menjaga Alia. Faza mulai merekam saat kami menikmati waktu bersama di mall. Sambil berbelanja kebutuhan Alia, aku menyempatkan memilih beberapa keperluan tambahan. Semua barang ini nantinya tidak akan kubawa pulang ke rumah, melainkan kutaruh di ruang atas tokoku yang masih kosong. Tempat itu kini menjadi tempat istirahat pribadiku dan anak-anakku. Selama ini, Mas Kiki tidak tahu apapun tentang kehidupanku yang sebenarnya. Dia masih mengira aku bekerja sebagai pembantu biasa dan tak punya apa-apa. Dia tidak tahu bahwa aku memiliki toko yang cukup besar. Bahkan 2 mobil yang kubeli pun tidak pernah ia ketahui. Peternakan yang dikelola adikku Bagas di kampung juga masih menjadi rahasia. Lebih dari itu, Mas Kiki tidak pernah sadar bahwa aku menggunakan akun palsu di Facebook untuk mengawasi kelakuannya, terutama saat dia menggoda wanita lain. Saat tenggelam dalam pikiran itu, aku terkejut ketika Faza tiba-tiba memanggilku. Bunda, ayo ikut masuk ke videonya, ujarnya dengan ceria. Nabila pun siap merekam. Hai, halo semuanya, sapaku sambil melambaikan tangan. Aku sengaja mengenakan masker. Yuk, ikuti keseruan kita belanja, kata Faza ke kamera. Namun ketika sibuk berbelanja, tiba-tiba aku bertemu dengan Lia, adik Mas Kiki yang selalu menyebalkan. Ia bersama seorang pria yang asing bagiku. Kami berdua terkejut saling memandang. Mbak Rima? Panggil Lia heran. Lia menatapku dengan tajam. Ngapain sih Mbak di sini? Belanja banyak banget gitu. Duitnya dari mana? Tanyanya dengan sinis. Agak jauh dariku, Nabila sudah nampak kesal. Tetapi aku memberi isyarat agar dia tetap tenang. Itu bukan urusanmu, jawabku dengan datar. Oh iya, itu Faza kok sok bikin konten. Mau jadi YouTuber ya? Hebat amat, ejeknya lagi. Lia, kamu ini sebenarnya mau apa sih? Kami tidak mengganggu kamu kan? Balasku sambil mengangkat alis. Mbak, sejak kamu kerja, aku dan ibu jadi susah. Kamu tahu nggak? Aku harus kuliah, mendengarkan omelan ibu, dan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Aku capek mbak. Kamu sebaiknya kembali saja ke Mas Kiki dan jadi istrinya yang baik. Kamu nikmati saja omelan ibumu itu, Lia. Jangan harap aku akan kembali seperti dulu, jawabku dengan tegas. Mbak, kamu belanja sebanyak ini dapat duit dari mana sih memangnya? Majikanmu kaya ya? Awas ya, aku laporin ke Mas Kiki biar kamu kena, ancamnya. Terserah kamu mau lapor atau tidak. Yuk kita pergi dari sini, ucapku dengan santai. Aku meninggalkan Lia yang hanya bisa meringis kesal. Sementara aku melangkah pergi dengan tenang. Setelah Faza puas dengan hasil kontennya, kami pun segera pulang. Saat sampai di rumah kontrakan, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam. Pekerjaan menumpuk menanti, sementara Alia tertidur pulas dalam gendonganku. Dari mana kamu Rima? Suara Mas Kiki terdengar tajam begitu aku membuka pintu. Assalamualaikum, sapaku datar. Dia tidak menjawab, hanya menatap barang-barang bawaan di tanganku. 2 bungkus makanan, 1 untukku dan 1 lagi untuk Faza. Karena kebutuhan bulananku seperti susu dan popok Alia sudah aku taruh di toko tadi. Aku tanya kamu dari mana? Desaknya. Pulang kerja mas, jawabku singkat sambil berlalu. Aku membawa Alia ke kamar,
menidurkannya di kasur, dan membiarkan Faza masuk ke dalam kamarnya. Namun Mas Kiki tidak berhenti di situ. Dia mengikutiku ke dapur. "Sampai malam banget kerjanya. Lia bilang kamu belanja banyak ya tadi. Duitnya dari mana?" tanyanya dengan sinis. "Ah, tentu saja. Adik iparku yang selalu ikut campur. Aku kerja, Mas. Jadi ya aku punya uang. Kerja sebentar kok bisa langsung punya duit sebanyak itu? Lia bilang kamu kerja sama pria kaya ya? Benar itu?" Aku menghela nafas panjang, menatapnya dengan dingin. "Adikmu itu cuma iri. Aku kerja salah, nggak kerja juga salah. Jadi sebenarnya kalian ini maunya apa sih? Itu dia masalahnya. Kamu kerja sebentar tapi sudah kelihatan punya duit. Bikin curiga saja. Mendingan kamu di rumah saja, Rima. Tadi aja aku pulang sore belum makan. Ya salah kamu yang tak pernah memberi nafkah yang layak untuk istri. Lagian aku kerja juga halal kok," kataku. "Terus uang sebanyak itu kamu dapat dari mana?" "Aku mendapatkan kasbon dari majikan karena Alia butuh tambahan gizi dan popok. Aku sudah bilang kan, Mas, aku bisa saja berhenti kerja asal kamu jujur soal gajimu. 15.000 sehari buatku. Aku ini bukan anak kecil, Mas." "Gak ada rasa bersyukurnya ya kamu?" balasnya dengan nada tajam. "Yang gak tahu bersyukur itu kamu, Mas. Istrimu bekerja supaya gak merepotkan kamu, tapi malah dicurigai. Harusnya kamu senang aku gak minta uang lagi, Mas," jawabku dengan tegas, lalu meninggalkannya dan masuk ke dalam kamar. Di kamar, aku melihat sebuah undangan tergeletak di meja. Tertulis jelas, untuk Bapak Kiki dan istri. Aku membacanya dengan saksama. Undangan acara peresmian gedung baru kantor. "Kapan acaranya, Mas?" tanyaku sambil memegang undangan itu. Dia langsung merampasnya dari tanganku. "Ngapain kamu tanya-tanya? Ini urusan kantor. Aku boleh ikut?" Dia tertawa kecil, nadanya sinis. "Ngarep banget kamu. Malu aku kalau kamu ikut. Ini kan acara resmi, bukan kondangan pernikahan." "Maksudnya?" Aku menatapnya dengan tajam, menuntut penjelasan. "Kalau cuma kondangan biasa, baru deh cocok kamu ikut," ejeknya dengan senyum mengejek. Rasanya darahku mendidih, tapi aku memilih mengalah. Aku berbaring di kasur, mencoba menenangkan diri. Namun tak lama, Mas Kiki ikut merebahkan diri di sampingku. "Rima," panggilnya dengan nada lembut. "Apa lagi sih, Mas?" jawabku dengan kesal. "Aku lagi pengen nih," katanya sambil menyentuh lenganku. Aku menatapnya tajam, penuh amarah. "Aku lagi datang bulan, Mas," sahutku ketus, menepis tangannya. Malam itu aku tidur dengan perasaan kesal. Mas Kiki aneh, sering menghina, tetapi tetap saja mendekat saat ada keinginan. Tepat pukul 4:04, suara azan subuh berkumandang. Aku terbangun dan mendapati Mas Kiki memelukku dalam tidurnya. Ih, kenapa sih rasanya aku semakin kesal? Aku melepaskan tangannya dengan kasar, dan dia hanya menggeliat, lalu berbalik badan membelakangiku. Mataku beralih ke arah Alia yang tertidur pulas. Aku mendekat, mencium pipi gadis kecilku yang baru berusia 7 bulan itu. Aku keluar kamar, meregangkan otot setelah bangun tidur. Di ruang tamu, Fasa sudah berdiri rapi dengan peci dan baju kokonya. "Bun, hari ini temani aku ke masjid ya. Fasa mau ambil video Pak Ustadz waktu sesi tanya jawab," pintanya penuh semangat. Aku menguap, menutup mulutku sambil bertanya, "Di masjid ini kan?" "Iya, Bun," jawabnya antusias. "Bunda siap-siap dulu ya," kataku sambil berlalu ke belakang. Fasa menunggu sambil asyik mengotak-atik videonya. Setelah memakai hijab instan, aku menaruh mukena di ruang tamu. Aku masuk ke kamar dan membangunkan Mas Kiki. Mas," panggilku pelan, tapi dia hanya menggeliat. "Mas," aku berkata lebih keras. Akhirnya dia membuka matanya perlahan. "Apa sih? Ganggu orang tidur aja," keluhnya. Aku memajukan bibir, kesal dengan jawabannya. "Mas, aku mau ke masjid dulu ya. Aku titip Alia sebentar. Kalau nangis, kasih susu aja ya." Dia memandangku dengan mata setengah terbuka. "Kamu bilang lagi datang bulan. Ngapain ke masjid?" "Faza ada tugas sekolah, Mas. Dia mau catat ceramah pagi."
Kalau nggak mau dititipin, kamu aja yang temani dia ke masjid ya. Sekalian sholat, aku jagain Alia di rumah. Dia menghela nafas panjang dan menjawab dengan suara serak. Bawel banget sih kamu. Pergi sana, aku ngantuk. Ya sudah, aku titip Alia ya. Jangan lupa kasih susu kalau dia nangis. Aku pun pergi meninggalkan rumah bersama Faza. Dalam perjalanan, pikiranku terganggu oleh pesan yang dikirim Mas Kiki ke akun palsu Facebookku. Di sana dia mengaku alim dan anak masjid. Alim dari mana? Ngaku anak masjid tapi malah sholat. Dasar pendusta, gerutuku. Sementara di sisi lain, Faza nampak gembira karena berhasil mendapatkan konten yang diinginkannya. Aku pun merasa senang bisa menemani sekaligus menambah ilmu agama. Sementara Faza masih berbincang dengan Ustadz, menerima nasihat dan arahan, aku menunggu di teras masjid, duduk dengan tenang sambil membuka ponsel. Tiba-tiba terlintas di pikiranku tentang akun palsu Facebookku itu. Aku masuk ke akun itu dan mengetik sebuah status sederhana. Udara subuh yang tenang ini begitu menenangkan. Berbahagialah mereka yang merindukan masjid. Setelah mempostingnya, beberapa like segera bermunculan. Tak lama kemudian, komentar dari Mas Kiki muncul di bawah postinganku. Masjid sedang menyambut bidadari surga seperti Uhti, tulisnya. Aku membaca komentar itu dengan rasa mual yang tak tertahankan. Tak kugubris, biarlah, ternyata dia malah sibuk bermain ponsel alih-alih sholat. Aku melanjutkan menggulir layar ponselku. Sampai tiba-tiba sebuah postingan baru dari Mas Kiki muncul di berandaku. Alangkah indahnya sholat di masjid, semoga bidadari surgaku juga mencintai masjid. Postingan itu disertai foto dirinya dari samping, seolah-olah dia baru saja pulang dari masjid. Ih, pikirku, benar-benar cari perhatian dan ingin diakui beriman. Aku mendengus kesal, lalu berpindah ke WhatsApp. Sudah cukup aku melihat topengnya. Aku mengirim pesan kepada Nabila agar menjemputku dengan mobil silver yang baru kubeli. Aku masih belum terlalu mahir menyetir karena baru mulai belajar. Mobil itu sengaja aku taruh di toko agar Mas Kiki tidak curiga. Hari ini Mita, salah satu karyawanku juga yang sudah mahir mengemudi, akan mengajariku. Bila, kamu ke toko ya dan ajak Mita juga. Bawa mobil silver dan jemput Mbak di alamat ini. Jam 7 pagi ya. Siap Mbak, balas Nabila. Kamu juga bersiap ya Bil. Hari ini kita berdua belajar nyetir. Kalau sudah lancar, Mita bisa balik jadi operator toko online lagi, lanjutku. Laksanakan Mbak, jawabnya dengan singkat. Bu, ayo pulang, seru Faza yang tiba-tiba sudah berdiri di depanku. Aku tersenyum, berdiri lalu merangkulnya. Ayo sayang, balasku. Kami meninggalkan masjid bersama, menikmati udara pagi yang sejuk. Setibanya di rumah, kami disambut oleh Mas Kiki yang nampak kesal sambil menggendong Alia yang menangis keras. Aku segera mengambil Alia dari pelukannya dan mencoba menenangkannya. Kemana saja sih kamu? Kamu ingat gak kalau kamu itu punya bayi? Katanya dengan nada ketus. Aku cuma titip sebentar Mas. Aku dari masjid. Jagain anak sebentar saja gak bisa. Ayah macam apa kamu? Balasku, tak kalah ketus. Kamu sendiri dari mana Mas? Tanyaku dengan sinis. Apa maksudmu? Dari tadi aku di sini. Anakmu terus menangis tahu? Katanya membela diri. Kok rapi banget pakai baju koko segala? Biasanya kalau sholat di rumah gak ganti baju. Sindirku lagi. Pakaian yang sama yang ia kenakan di foto yang baru saja ia unggah di media sosial. Sibuk banget sih ngurusin aku. Mending urusin saja itu anakmu. Dia langsung berlalu. Sabar ya bun. Faza mencoba menghiburku dengan lembut. Iya sayang. Kita lihat saja nanti. Kamu yang penting bisa jaga rahasia bunda ya. Sekarang ke kamar, ganti pakaian. Kita siap-siap berangkat sekolah. Kataku sambil mengelus kepalanya. Faza mengangguk patuh dan pergi. Tepat jam 6 Mas Kiki tiba-tiba duduk di meja makan. Masak apa kamu Rima? Aku mau sarapan. Gak ada, jawabku dengan ketus. Kok gak ada? Jadi aku makan apa? Kamu itu istri gak becus ya? Bahan di dapur sudah habis Mas. Kamu lupa ya? Kamu yang seharusnya belanja. Jangan nyalahin aku, balasku dengan tajam. Kok cepet banget sih habisnya?
Aku kan baru beli, protesnya. Baru beli tapi cuma 2 kilo. Ya percuma lah mas. Lagian ibu sering datang dan ambil sembarangan. Tanya saja ke ibumu, sentakku. Cari alternatif dong. Utang dulu kayak di warung. Nanti aku yang bayar. Enak banget kamu ngomong. Aku pernah hutang di warung Bu Ipah. Terus kamu malah marahin dia. Ingat gak mas? Ejekku. Mas Kiki terlihat kesal. Di saat kami sedang berdebat, ibu mertuaku datang. Kiki, mana bonusmu? Ibu mau beli mesin cuci baru. Tangan ibu sakit nyuci pakai tangan terus. Oh iya bu, sebentar ya, katanya sambil masuk ke dalam kamar mengambil amplop berisi uang. Ia menyerahkannya kepada ibunya sambil tersenyum. Kamu dapat bonus mas. Kenapa kamu gak kasih ke aku? Kenapa aku gak dikasih tahu? Tanya aku kecewa. Ibu yang mendoakan aku, makanya bonus ini buat ibu, jawabnya dengan santai. Terus aku dapat apa? Tanyaku. Loh, selama ini kebutuhanmu juga aku yang tanggung. Kamu tinggal di sini juga harusnya bersyukur, kata Mas Kiki. Aku hanya bisa menangis dalam diamku. Kenapa suamiku begitu tega denganku? Akhirnya, aku menahan amarah dengan berpura-pura menerima telepon. Assalamualaikum bu. Alhamdulillah. Santunan buat Faza ya? 10 juta. Masya Allah, rezeki anak yatim. Mas Kiki dan ibunya terdiam. Dari siapa? Tanya Mas Kiki cemas. Dari Allah mas. Kamu pelit sama istri sendiri sih. Jadi Allah yang kasih rezeki, ucapku dengan senyum penuh kemenangan. Banyak banget uang itu. Memangnya kamu beli apa dengan uang 10 juta itu? Tanya Mas Kiki saat masuk ke kamar. Sementara aku sedang menggendong anakku dan meraih tas. Uang itu buat Faza mas, jawabku sambil tersenyum sinis. Ya sudah Rima, begini saja. Aku sebenarnya butuh uang buat modal usaha. Kapan-kapan aku pinjam ya. Nanti kalau usahaku lancar, aku balikin lebih banyak lagi ke kamu, katanya, mendekat dan duduk di kasur. Aku menatapnya dengan tajam. Mas Kiki benar-benar keterlaluan. Setiap kali aku punya uang, dia selalu berusaha menguasainya. Gak bisa mas, Faza mau dihitan. Dan aku juga mau buat acara, sekaligus untuk biaya sekolahnya. Mas Kiki menarik nafas panjang, nampak kesal. Kan bisa dialokasikan dulu buat modal usaha kita, katanya lagi. Aku tertawa sinis mendengar ucapannya. Modal usaha kita? Kapan kamu melibatkan aku dalam urusan uang mas? Kenapa kamu cuma peduli pas aku dapat rezeki lebih? Apa kamu pernah kasih lebih buat aku atau Faza? Jadi kamu gak mau ngasih? Nada suaranya mulai naik. Tidak mas, aku sudah bilang, uang itu buat acara Faza mas. Dasar kamu pelit. Maling teriak maling. Kamu yang pelit mas, balasku. Dan dia pergi begitu saja. Aku dan Faza sudah siap berangkat. Kebetulan Mas Kiki ada di depan dan membuka mobilnya. Kita boleh ikut ke depan mas? Tanyaku basa-basi, ingin melihat reaksinya. Enak saja, mobilku baru dicuci. Naik bis saja kayak biasa, katanya dengan nada sinis. Setelah kamu beli mobil ini, aku baru sekali diajak naik. Itu pun karena Alia sakit. Faza bahkan belum pernah. Tega banget ya kamu mas, lirihku, mencoba mengetuk hatinya. Kamu dengar gak? Mobil ini baru dicuci. Aku harus semprot parfum lagi kalau kalian naik. Manja banget sih. Naik angkot saja sana, bentaknya. Aku menatapnya dengan tajam. Oh, baik mas. Aku dan Faza terima ini. Suatu saat nanti, aku bisa naik mobil sendiri. Dan kamu yang bakal mengemis-ngemis, ucapku penuh emosi. Hahaha, mau beli mobil pakai apa? Duit 10 juta. Mimpi kamu ya, ejeknya. Aku menggandeng tangan Faza dan berlalu. Mas Kiki dengan sengaja membunyikan klakson agar kami minggir. Aku benar-benar muak dengan sikapnya. Saat tiba di depan, aku menghubungi Nabila. Tak lama mobil silver datang, dan aku serta Faza masuk. Alia aku letakkan di stroller dengan sabuk pengaman. Kami bergegas mengantar Faza. Setelah sampai di sekolah, Faza mencium tanganku. Belajar yang rajin ya nak, pesanku. Dia tersenyum dan melambaikan tangan sebelum masuk ke kelas. Setelah beberapa meter berjalan dari sekolah Faza,
Aku melihat Mas Kiki dengan seorang wanita. "Mita, berhenti sebentar," seruku melihat sesuatu dari kejauhan. Ternyata Mas Kiki sedang berbicara dengan Mbak Windy, tetangga kami yang selalu dipujinya karena janda cantik. "Ada apa, Mbak?" tanya Mita heran. "Bila, aku mau kamu ke sana bawa kamera. Aku mau dengar percakapan mereka," kataku. Nabila setuju dan Mita membantu mengatur kamera agar terhubung ke ponselku. "Permisi Kak, mengganggu waktunya sebentar. Kami lagi promosi. Kalau senggang, Kakak boleh mampir ke toko kami. Ada diskon loh Kak." Nabila mulai berakting. Namun baru sebentar, obrolan Nabila dan Mbak Windy terganggu oleh ucapan Mas Kiki. "Kayaknya sulit Mbak, telepon orang bengkel saja ya." Mas Kiki menutup mesin mobil yang diotak-atiknya. Dia mendekati Mbak Windy. "Terus bagaimana itu Mas?" "Saya mau ke kantor nih," ucap Mbak Windy dengan manja. Mas Kiki menyeringai dan terlihat dari kameraku. "Mbak Windy saya antar mau? Kebetulan kita kan satu arah. Kasihan sekali Mbak Windy pasti terlambat," ucapnya. Mbak Windy kemudian mengangguk pasti. "Boleh juga Mas, tetapi apa tidak merepotkan?" "Enggak lah Mbak, kita kan tetangga," balas Mas Kiki. "Terima kasih ya Mas." Mbak Windy tersenyum. Dari dalam mobil, aku menghela nafas panjang, berusaha menahan emosi di dalam diri. "Jangan lupa mampir ya Mbak," kata Nabila ke Mbak Windy basa-basi saat wanita itu hendak masuk ke dalam mobil. Mas Kiki tidak menggubri sama sekali. Setelah misi mengumpulkan bukti selesai, kami ke resto berniat untuk sarapan. Tapi aku kembali terkejut melihat Mas Kiki bersama Mbak Windy di sana. Ternyata bukannya berangkat kerja, tapi keduanya malah asik berada di sini. Aku langsung meminta Mita untuk kembali memoto dan memvideo kelakuan menjijikan suamiku itu. Tak butuh waktu lama, foto dan video terkirim. Aku memandang dengan perasaan terluka. Suamiku tebar pesona, tapi begitu pelit pada keluarganya sendiri. "Terus sekarang kita bagaimana Mbak?" tanya Nabila. "Udah, kita pergi saja dari sini. Aku sudah gak mood. Masalah Mas Kiki aku akan cari waktu yang tepat untuk berpisah," gumamku penuh tekad. Dengan semua bukti yang kumiliki dan perilaku Mas Kiki yang semakin membuatku muak, aku memutuskan untuk pulang ke rumah kontrakan sendirian. Alia dan Faza aku titipkan sementara. Tujuanku hanya satu, mengambil barang-barang berhargaku dan dokumen penting milik Faza, seperti rapor dan ijazahnya. Sepertinya tinggal di toko untuk sementara waktu adalah pilihan yang terbaik. Dan nanti setelah uangku terkumpul, aku akan membeli rumah yang layak untuk kami bertiga. Malam harinya setibanya di rumah, suasana sepi. Mas Kiki sedang mandi. Kesempatan emas untuk bertindak tanpa ketahuan. Aku segera masuk ke kamar dan mulai memeriksa barang-barangnya. Tanganku merogoh saku celananya yang tergantung di kursi, dan beberapa struk pembayaran di sana. Mataku membelalak saat membaca isinya. Tas mahal, ponsel baru, dan cincin emas 10 gram. Jantungku berdegup kencang. Cincin itu bukan untukku, tentu saja. Jadi siapa yang akan menerimanya? Dengan hati-hati, aku beralih ke tas kerjanya. Kutemukan sebuah kotak kecil, masih terbungkus rapi. Dan benar saja, cincin itu ada di sana, belum sempat diberikan. Aku menyimpan cincin itu beserta struk-struk tadi di tas kecilku. Bukti-bukti ini akan berguna nanti. Mataku tertuju pada ponselnya yang tergeletak di atas meja. Layarnya berkedip, menandakan ada pesan yang masuk. Nama pengirimnya membuat darahku mendidih. Si cantik. Aku mencoba membuka pesannya. Tapi sayang, ponsel itu terkunci. Rasa frustasiku menguasai diriku seketika. Aku menarik nafas dalam-dalam, berusaha tetap tenang meskipun hatiku bergejolak. Suara gemericik air dari kamar mandi terhenti, menandakan Mas Kiki sudah selesai. Tanpa membuang waktu, aku meletakkan ponselnya kembali ke tempat semula. Aku meninggalkan rumah dengan langkah tergesa-gesa. Semua ini sudah aku siapkan dengan matang-matang. Aku bahkan sudah lebih dulu berpura-pura meminta izin kepada Mas Kiki bahwa malam ini aku akan menginap di rumah majikanku. Begitu keluar, aku segera menghubungi Nabila dan Mita. Aku butuh mereka untuk membongkar semua kebusukan Kiki. Dia sudah terlalu keterlaluan, dan aku tidak bisa tinggal diam lagi.
Bila, aku butuh bantuan kamu, kataku dengan suara bergetar menahan emosi. Ada apa mbak? Tanya Nabila khawatir. Mas Kiki, dia selingkuh. Aku mau kita bongkar semua kebusukannya, jelasku dengan nada tegas. Serius mbak? Oke mbak, aku akan bantu. Nabila menjawab tanpa ragu. Besok kamu ajak Mita juga ya, kataku. Siap mbak, terima kasih ya Nabila, kataku sambil menutup obrolan. Malam itu, setelah menelpon Nabila, aku mengambil wudhu dengan hati yang berat. Dengan langkah perlahan, aku berdiri di atas sajadah, menghadap Allah, sumber segala kekuatanku. Aku mengangkat kedua tanganku, memohon dengan segenap jiwa yang terluka. Ya Allah, Engkau maha mengetahui segala yang tersembunyi di hati hamba-Mu. Aku tak sanggup lagi menahan rasa sakit ini ya Allah. Jika yang terjadi ini adalah ujian, maka kuatkanlah aku untuk melewatinya. Jangan biarkan aku jatuh dalam keputusasaan. Tapi jika perpisahan adalah jalan yang terbaik, maka lapangkanlah dadaku dan berikanlah aku ketabahan untuk menjalaninya. Lindungilah anak-anakku ya Allah. Jangan biarkan mereka merasakan luka yang aku rasakan. Berikanlah aku kemampuan untuk menjadi ibu yang kuat, yang mampu melindungi mereka dari rasa sakit dan kekecewaan. Aku serahkan segalanya kepadamu ya Allah. Aku pasrah, aku ikhlas, karena aku tahu Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hambamu. Dengan air mata yang tak berhenti mengalir, aku bersujud lebih lama dari biasanya. Aku memohon, menangis hingga akhirnya aku merasa sedikit lebih tenang. Aku tahu, keesokan harinya akan menjadi hari yang berat, tetapi aku siap menghadapi semuanya. Allah bersamaku, dan itu sudah cukup. Keesokan paginya, Nabila dan Mita sudah menungguku di toko. Sementara itu aku menyiapkan Faza untuk berangkat sekolah. Setelah mengantarnya, aku mulai menyusun rencanaku. Aku menelpon Mas Kiki, berpura-pura ingin tahu keberadaannya. Dengan suara datar, ia mengatakan bahwa dia sedang di kantor. Namun saat aku menghubungi salah satu rekan kerjanya, aku mendapat jawaban yang berbeda. Mas Kiki tidak masuk karena izin sakit. Instingku langsung bekerja. Aku tahu ada sesuatu yang disembunyikannya. Dengan tekad yang kuat, aku, Nabila dan Mita menuju kafe tempat Mas Kiki sering nongkrong. Dan benar saja, di sana aku melihatnya duduk berduaan dengan seorang wanita muda, jauh lebih muda dariku, mungkin baru lulus kuliah. Kami terus mengawasi mereka dari kejauhan. Tak lama kemudian, Mas Kiki dan wanita itu beranjak pergi. Mereka menuju sebuah hotel. Darahku mulai mendidih. Aku mendesir, mengepalkan tanganku. Kami mengikuti mereka dan masuk ke dalam hotel. Resepsionis mencoba menghalangi. Maaf mbak, tamu hotel tidak bisa masuk tanpa izin, katanya dengan tegas. Aku meletakkan beberapa uang senilai 1 juta di mejanya. Dia itu suamiku dan dia sedang berselingkuh, kataku dengan dingin. Dia ragu sejenak, lalu mengangguk. Baiklah mbak, silahkan. Aku, Nabila dan Mita berpura-pura membawa handuk. Begitu sampai di depan kamar, aku mengetuk pintu. Permisi, handuk tambahan. Suaraku terdengar tegas. Pintu terbuka. Mas Kiki dan wanita itu dalam kondisi setengah telanjang. Mataku membelalak. Apa-apaan ini? Mas Kiki berteriak panik. Aku mengeluarkan ponsel dan mulai merekam. Silahkan lanjutkan mas, kataku dengan dingin. Bukti ini akan sangat berguna di pengadilan nanti. Wanita itu menutupi tubuhnya dengan selimut. Wajahnya pucat pasi. Mas Kiki mencoba meraih ponselku. Berhenti merekam, Rima. Aku mundur selangkah menghindar agar ponselku tak diambil. Aku mau cerai, mas, ucapku penuh ketegangan. Mas Kiki membeku. Amarahnya seketika meredup. Rima, tunggu. Kita bisa bicara. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, mas, sergahku. Kita selesai, mas, sampai di sini. Aku, Nabila dan Mita meninggalkan mereka di kamar hotel itu, tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Hanya dalam beberapa minggu, proses perceraianku dengan Mas Kiki selesai. Hari persidangan yang seharusnya penuh dengan ketegangan, justru aku lalui dengan tenang. Hakim memutuskan hak asuh Faza jatuh ke tanganku.
Harta gono gini yang bisa saja aku klaim, aku relakan semuanya untuk Mas Kiki. Aku tidak membutuhkan apapun dari masa lalu yang telah membuatku terluka. Keputusan itu mungkin mengejutkan, tapi aku tahu ada hal yang lebih berharga daripada harta, kedamaian. Berita skandal perselingkuhan Mas Kiki menyebar luas. Ternyata di tempat kerjanya, ia menyimpan lebih banyak noda. Beberapa teman kantornya mulai bersuara, mengungkapkan keburukan yang selama ini mereka tahan. Mas Kiki, seorang manajer HRD, sering memanfaatkan posisinya. Wanita yang bersamanya di hotel bernama Adele, dan ternyata dia salah satu korbannya. Dia memanfaatkan jabatannya untuk memeras karyawan baru atau mereka yang ingin memperpanjang kontrak kerja. Jajaran direksi marah besar. Mas Kiki dipecat tanpa hormat. Hidupnya kini hancur, tanpa pekerjaan, tanpa penghasilan, dan tanpa harga diri. Dia terpaksa meninggalkan rumah kontrakan yang dulu kami sewa dan kembali ke rumah ibunya. Namun bagiku, kejatuhannya bukan sesuatu yang perlu dirayakan. Aku telah melalui luka yang terlalu dalam untuk menikmati penderitaan orang lain. Beberapa bulan setelah perceraian, aku memutuskan untuk membuka semua rahasia yang selama ini kusimpan. Mas Kiki akhirnya tahu bahwa aku adalah seorang pemilik toko dan peternakan di kampung yang selama ini aku sembunyikan darinya. Bahkan ia sangat terkejut melihat aku yang ternyata mempunyai 2 mobil pribadi. Hingga akhirnya suatu hari, Mas Kiki datang bersama ibunya dan adiknya. Mereka berlutut di hadapanku, memohon ampun, meminta bantuan. Tangisan mereka mengalir, tapi hatiku tak lagi mampu bergerak. "Aku mohon, Rima, beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya," katanya dengan suara bergetar. Aku menatapnya dengan dingin. Kesempatan itu sudah kuberikan sejak bertahun-tahun yang lalu, Mas. Tapi kamu sia-siakan. Sekarang pulanglah, hidupmu adalah konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Aku berdiri, mengisyaratkan mereka untuk pergi. Mereka keluar dengan kepala tertunduk. Aku menutup pintu perlahan, tanpa amarah, tanpa dendam. Hatiku sudah kosong. Senja mulai merona di langit, dan aku duduk di teras rumah, menikmati kehangatan sore bersama Faza dan Alia. Tawa mereka melengkapi kedamaian yang akhirnya kurai. Faza sibuk mengajak Alia bermain, sementara aku tersenyum melihat kebahagiaan mereka. Hidupku kini jauh dari luka dan pengkhianatan. Aku telah melepaskan masa lalu yang penuh dengan derita dan memilih menata masa depan dengan kekuatan yang baru. Semua yang terjadi mengajarkanku arti keteguhan, kesabaran, dan cinta sejati. Kini kami tak lagi hidup dalam bayang-bayang kegelapan. Di rumah yang sederhana ini, bersama anak-anakku, aku menemukan kedamaian yang dulu hilang. Cukup bagi kami cinta, kasih sayang, dan harapan yang terus tumbuh. Masa depan adalah milik kami, tanpa rasa sakit, tanpa dendam, hanya kebahagiaan.